Saudara-saudara yang terkasih, semoga Indonesia sungguh menjadi Bethlehem baru, tempat Tuhan lahir, bertumbuhnya para pemimpin yang berjiwa pelayan, ugah hari, hidup sederhana, dan mengetemukan kepentingan bangsa, pemerintah dan rakyat bersama-sama pergi menuju Bethlehem baru, di mana rakyat Indonesia memuji dan memuliakan Tuhan. Berikutnya pesan Natal dari Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin OSC, dengan mengangkat tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Selamat malam. Saudara-saudari, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka, beserta dengan Kabinet Merah Putih yang sebagian besar ada di ruangan ini. Luar biasa Pak Presiden, atas dukungan dan sokongan Bapak Menteri Agama, Imam Besar Kiai Haji Nasaruddin Umar, Ketua Umum Panitia Natal Nasional Bapak Thomas Jiwandono, Ketua MPR, DPD, pimpinan Polri, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, panitia nasional, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Setiap tahun kita merayakan Natal. Tahun 2024 kita mengambil tema dari tanggapan sigap para gembala yang menerima warta kelahiran Yesus. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Para gembala dipilih Allah karena rupanya memiliki disposisi batin untuk siap siaga, melaksanakan apa yang Tuhan sampaikan melalui malaikat untuk pergi bersama menjumpai Yesus Juru Selamat. Berjumpa dengan Yesus telah mengubah hidup mereka secara kualitatif, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang optimis dengan sukacita, memuji dan memuliakan Allah. Perjumpaan dengan Tuhan membawa sukacita dan damai. Sukacita dan damai itu terus diperbaharui dalam Tuhan dan dibagikan pada sesama. Ini mengingatkan kita akan tema kunjungan Bapak Suci Paus Fransiskus ke Indonesia, yaitu iman, persaudaraan dan bela rasa. Perjumpaan dengan Tuhan karena iman mendorong seseorang apapun keyakinannya untuk membangun persaudaraan sejati dengan siapapun, hingga kita tergerak untuk berbela rasa dengan semua orang yang membutuhkan belas kasih Allah melalui karya dan hidup kita. Memang tidak dikisahkan bagaimana cara para gembala memuji dan memuliakan Allah. Itulah kiranya yang dititipkan pada kita sekarang. Pesan Natal 2024 yang dibuat PGI dan KWI menulis bahwa kita bisa memuliakan Tuhan melalui tindakan-tindakan yang menghadirkan kasih-Nya di tengah keluarga, komunitas, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kasih kepada sesama manusia itu menjadi konkret dalam tindakan saling menghormati dan menghargai, menguatkan dan membangun persahabatan antar manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama, kepercayaan, golongan, warna kulit, dan status sosial. Maka perayaan Natal sungguh mendorong kita untuk berjalan bersama dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa bagi saudara-saudari yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, untuk menjadi saudara bagi sahabat-sahabat kita yang masih berjuang mencari keadilan, untuk membela para korban keadilan yang mungkin tidak berani menyuarakan hak.
Saudara-saudari yang terkasih, kiranya Natal ini secara kualitatif mengubah cara berpikir dan cara kerja kita, hingga melalui perkataan dan perbuatan kita memuliakan Tuhan dengan turut terlibat membangun negara sesuai cita-cita kemerdekaan. Masih ada sisi gelap saat ini yang perlu diterangi, yaitu, saya kutip dari pesan, persoalan ketidakadilan, kemiskinan, intoleransi, perdagangan orang, praktek-praktek perjudian dan pinjaman online, dan perusakan lingkungan hidup. Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem, di mana Tuhan hadir, agar kita tetap optimis membawa terang dan pengharapan di tengah kegelapan dan keputusasaan, serta menghadirkan kasih, persaudaraan dan bela rasa di tengah kesulitan hidup yang rawan konflik. Saat kita mengalami perubahan secara kualitatif, mau memuji dan mau memuliakan Allah, kita akan lebih mudah berbela rasa dan menebarkan kasih kepada sesama. Hingga semua perbuatan, pelaksanaan, keputusan didasari oleh bela rasa pada saudara-saudari yang paling rentan di negeri tercinta ini, demi cita-cita keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Marilah menjadikan hati kita sebagai Bethlehem, tempat Tuhan hadir. Semoga pemerintah Republik Indonesia, mari kita doakan dan kita dukung pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka menjadi Bethlehem baru. Seperti Bethlehem di sana, tempat Tuhan lahir, di mana sinar kasih persaudaraan dan bela rasa memancar dari pemerintahan Republik Indonesia bersama dengan Kabinet Merah Putih. Menyingkirkan kegelapan, sisi-sisi yang mungkin sekarang masih gelap. Dunia tidak ada yang sempurna. Dunia masih ada kegelapan. Justru mudah-mudahan, mari kita doakan dan kita dukung pemerintah menjadi Bethlehem baru, yang menyingkirkan kegelapan-kegelapan di berbagai negara, di berbagai sisi aspek Indonesia, sehingga siapapun kita semua secara bersama-sama mau dan mampu mengontrol hati dan budi, menjaga mulut dan tangan, hingga tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, semoga Indonesia sungguh menjadi Bethlehem baru, tempat Tuhan lahir, bertumbuhnya para pemimpin yang berjiwa pelayan, ugah hari, hidup sederhana dan mengedepankan kepentingan bangsa. Pemerintah dan rakyat bersama-sama pergi menuju Bethlehem baru, di mana rakyat Indonesia memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana mungkin kita menciptakan Indonesia sebagai Bethlehem baru kalau tidak dimulai dari diri sendiri? Mari kita mulai dari diri sendiri untuk memberikan dukungan kepada pemerintah kita, semua pejabat, tokoh masyarakat, tokoh budaya yang bersama-sama ingin memajukan Indonesia. Maka dengan perayaan Natal ini, semakin kita Kristiani, semakin kita Indonesia. Semakin kita Kristiani, semakin kita Pancasilais. Selamat Natal kepada saudara-saudari yang merayakannya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya. Teristimewa kepada pemerintah Republik Indonesia, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, Panitia Nasional Natal Nasional 2024. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Antonio Subianto Bunjamin OSC. Kisah Yesus Kristus lahir di kota mungil Bethlehem dan kisah para gembala hendaknya menjadi teladan bagi kita untuk terus menguatkan iman dan membulatkan keberanian untuk terus berharap. Bahkan ketika dunia terasa gelap,
kita tetap optimis dengan semangat Natal, semangat baru. Pemirsa dan hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki sesi Lifetime Achievement Awards yang akan diberikan kepada mereka tokoh berdedikasi. Kepada peraih penghargaan masing-masing akan diberikan sebuah plakat dan uang sebesar 100 juta rupiah serta sertifikat. Dan penghargaan tokoh berdedikasi diberikan kepada kami mengundang tokoh berdedikasi pertama diberikan kepada Letnan Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Dr. Honoris Causa Tiopan Bernard Silalahi SA. Tokoh legendaris yang meninggalkan jejak abadi dalam sejarah Indonesia. Beliau adalah penggagas diadakannya Perayaan Natal Nasional tahun 1993 hingga Perayaan Natal Nasional digelar setiap tahunnya hingga saat ini. Pemberian penghargaan akan diwakili oleh putra beliau, Bapak Lutfi Krida Silalahi. Lifetime Achievement Award berikutnya diberikan kepada Aleta Cornelia Baun, ikon pejuang lingkungan hidup dan masyarakat adat NTT. Penghargaan lingkungan paling bergengsi di dunia diberikan kepada Aleta atas keberaniannya dalam memimpin aksi damai di Pegunungan Mutis, Nusa Tenggara Timur. Tokoh berdedikasi berikutnya diberikan kepada Suster Laurentina SDP atau yang kita kenal sebagai anti-human trafficking. Ketertarikan Suster Laurentina terhadap isu human trafficking diawali dari permintaan salah satu jejaring pekerja kemanusiaan di Jakarta saat dirinya bertugas di Maubesi. Karena perjuangan dan aksi heroiknya, Suster Laurentina diberikan julukan The Cargo Nun. Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Ketua Umum Perayaan Natal 2024, Ketua KWI dan Ketua PGI untuk memberikan plakat kepada peraih Lifetime Achievement Award atas dedikasi. Itulah dia seorang tokoh agama yang menyampaikan Injil di depan para pembesar bangsa ini, yaitu di hadapan Presiden Prabowo Gibran dan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di dalam pelaksanaan Natal Nasional tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, saya mengutip dari sebuah artikel yang ditulis oleh Victory News yang mengutip di sini Jakarta Victory News. Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI Antonius Subianto Bunjamin mengajak rakyat Indonesia, khususnya umat Kristiani, untuk mendukung pemerintah mewujudkan perdamaian di Indonesia. Ia berharap Indonesia dapat menjadi ibarat Bethlehem baru, sebuah kota penuh damai di tengah keberagaman. Antonius Subianto Bunjamin mengajak ke seluruh umat Kristiani mendukung pemerintah dan sejumlah tokoh dalam mewujudkan harapan tersebut. Bagaimana mungkin kita menciptakan Indonesia sebagai Bethlehem yang baru kalau tidak dimulai dari diri sendiri untuk memberikan dukungan kepada pemerintah, tokoh masyarakat budaya yang bersama-sama ingin memajukan Indonesia, ucapnya. Dia juga mengajak umat Kristiani mendoakan pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran Raka Buming Raka untuk mewujudkan Indonesia sebagai perumpamaan kota Bethlehem yang baru. Seperti Bethlehem yang Tuhan Yesus lahir, di sana sinar kasih persaudaraan dan bela rasa memancarkan dari pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Kabinet Merah Putih untuk menyingkirkan kegelapan, sisi-sisi yang mungkin sekarang ini masih gelap. Dunia tidak ada yang sempurna, dunia masih ada kegelapan, katanya. Antonius pun mendoakan pemerintah Prabowo mampu untuk menyingkirkan kegelapan-kegelapan di berbagai sisi aspek yang ada di Indonesia ini, sehingga siapapun kita semua secara bersama-sama mau dan mampu mengontrol hati dan budi
menjaga mulut dan tangan kita hingga tetap memuji dan memuliakan Tuhan, ujarnya. Antonius juga menyampaikan harapan Indonesia dapat menjadi lahir dan tumbuhnya para pemimpin berjiwa pelayan, hidup sederhana, dan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia. Pemerintah dan rakyat bersama-sama pergi menuju Bethlehem baru, di mana rakyat Indonesia memuji dan memuliakan Tuhan, ucapnya. Nah teman-teman, itulah dia pidato yang disampaikan oleh tokoh agama dari Katolik, yaitu Antonius. Di dalam pidatonya itu ia menyampaikan Yesus Kristus, Injil keselamatan itu. Ada kira-kira 11.000 orang yang menghadiri Natal nasional pada tahun ini, dan Injil Yesus dikumandangkan dan diberitakan di dalam ruangan Natal. Di sana ada para pembesar bangsa ini, ada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan seluruh jajaran kabinet merah putih. Mereka mendengarkan berita dan sukacita atau good news yang datang dari Bethlehem, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Nah teman-teman, sang bayi Natal yaitu Yesus Kristus, dia datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan saudara dan saya. Dan pada kesempatan itu memang Injil harus diberitakan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Di dalam pidatonya ia menyampaikan bahwa damai dan sukacita yang daripada Natal itu, yaitu Yesus Kristus, keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, itulah sebabnya Yohanes menyampaikan dalam Yohanes 3 ayat 16. Nah, di sana Allah yang berinisiatif sendiri untuk datang ke dunia, mengambil rupa manusia, sama seperti manusia. Karena apa? Karena besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, teman-teman, di sana mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hati sang Bapa mau dunia ini kembali kepadanya, mau dunia ini supaya tidak binasa. Dunia yang dimaksud di sini adalah saudara dan saya, supaya tidak binasa, supaya tidak mati di dalam kekekalan kita. Dan Tuhan mau supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Itu sebabnya ia datang ke dunia, yaitu untuk mencari orang-orang yang hilang. Siapa di sini orang-orang yang hilang? Saudara dan saya yang telah jatuh ke dalam dosa, dan dosa telah mengikat kita. Tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan dirinya daripada dosa, karena dosa mengikat, membinasakan, dan membunuh. Oleh sebab itu, itulah sebabnya Allah berinkarnasi menjadi manusia, sama seperti kita, supaya manusia mengenal Dia dan kembali kepada Allah yang benar. Oleh sebab itu, melalui Natal ini, saudara dan saya semakin hari semakin mengasihi Allah, semakin hari semakin mencintai Dia. Dan bagi orang-orang yang belum mengenal sang bayi Natal itu Yesus Kristus, waktunya untuk Anda untuk menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Sebab keselamatan hanya ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada jalan keselamatan. Kebaikan dan kesalehan saudara tidak mungkin menyelamatkan Anda. Yang menyelamatkan Anda dari dosa yang mematikan itu hanya melalui dari dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, saya mengajak kita semua terima Yesus di dalam hidupmu dan percaya kepadanya, maka engkau diselamatkan. Kiranya video ini menjadi berkat untuk kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.